Inter Miami tertolong adu penalti. Al Nassr ngamuk ke Al Hilal. Bruno Fernandes dinilai tak cocok jadi kapten. Benzema ribut dengan sang pelatih. Selengkapnya di Bola Go. Inter Miami selangkah lagi mendapatkan piala keduanya di tahun ini. Pasalnya Messi CS berhasil mengandaskan perlawanan dari FC Cincinnati melalui babak adu penalti. Pada pertandingan tersebut, Inter Miami bermain imbang dengan FC Cincinnati dengan skor 3-3. Di laga tersebut, Lionel Messi tidak mencetak gol, namun La Pulga berhasil mencatatkan namanya sebagai pemberi umpan untuk 2 gol. Dalam pertandingan tersebut juga, Inter Miami harus bekerja keras kala melawan Cincinnati. Pasalnya Inter Miami sempat tertinggal terlebih dulu berkat gol yang disarangkan di menit ke-18. Di babak kedua, Cincinnati mampu menggandakan skor berkat gol yang tersarang di menit ke-53. Barulah di menit ke-68, Messi berhasil mengirimkan umpan yang berhasil juga menjadi gol oleh Leandro Campana. Pada menit akhir pertandingan, Messi kembali sukses mengirimkan umpan yang berbuah gol. Lalu skor pun berakhir dengan 2-2. Di babak perpanjangan waktu pun kedua tim berhasil masing-masing menyerangkan 1 gol hingga akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam babak adu penalti, Inter Miami sukses mengandaskan perlawanan Cincinnati dan membawa Inter Miami masuk ke babak final US Open Cup. Usai pertandingan, beberapa fans mengutarakan bahwa kedua tim bermain sangat hebat, tak terkecuali aksi dari Messi. Para fans menyebutkan bahwa Messi sudah menampilkan yang terbaik meskipun tidak mencetak gol. Beberapa fans juga menyebutkan kalau Messi sedang apes di laga itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa permainan Messi sudah mulai terbaca lawan. Mampukah Messi membawa piala kedua tahun ini untuk Inter Miami? Bagaimana menurutmu? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Cristiano Ronaldo kini tengah merasa kesal. Itu karena ia merasa timnya merasa dianaktirikan oleh pemilik klub. Pasalnya dalam jendela transfer terakhir, Al Hilal selaku klub saudara dari Al Nassr berhasil memboyong Neymar dengan nilai yang cukup besar. Al Nassr merasa bahwa tim mereka hanya diberikan dana sedikit oleh sang pemilik klub. Diketahui pemilik klub Al Nassr adalah pemilik beberapa klub Arab lainnya. Klub tersebut ialah Al Hilal, Al Ahli, dan Al Ittihad. Selain memiliki beberapa klub di Liga Arab, sang pemilik pun juga memegang kendali terhadap klub Liga Inggris yaitu Newcastle United. Seperti diketahui bahwa Al Nassr berdiri di bawah dana investasi publik atau lebih dikenal dengan PIF. Al Nassr merasa PIF tidak adil karena dana kepada Al Hilal lebih besar tahun ini. Padahal Al Nassr juga sudah merekrut beberapa pemain top Eropa seperti Sadio Mane dan Marcelo Brozovic. Namun dengan kehadiran Neymar di Al Hilal, Al Nassr merasa bahwa dana Al Hilal lebih besar. Selain itu, Al Nassr juga merasa bahwa Al Ahli pun mempunyai dana yang lebih besar dari mereka. Terbukti dengan Al Ahli yang mendatangkan Edouard Mendy dari Chelsea, Riyad Mahrez, dan Roberto Firmino. Dari beberapa informasi yang dirangkum, memang Al Nassr tahun ini memiliki dana yang lebih kecil dibanding dari Al Ahli, Al Ittihad, dan Al Hilal. Bagaimana menurutmu? Apakah Al Nassr akan membuktikan jadi yang terbaik dengan skuad yang ada? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Kapten Manchester United Bruno Fernandes baru-baru ini mendapatkan kritik yang pedas. Pasalnya gelandang Portugal itu dinilai terlalu emosional sebagai kapten tim. Ia menjadi sorotan lantaran sikapnya yang terlalu emosional saat di lapangan dan itu bisa mengganggu pemain lainnya dalam tim. Bruno diangkat menjadi kapten selepas dari Harry Maguire. Erik ten Hag selaku pelatih sempat dipertanyakan. Pasalnya keputusan itu cukup beresiko karena Bruno terlalu gegabah saat di lapangan. Sebagai kapten, kerap kali Bruno kedapatan melancarkan protes berlebih kepada wasit. Selain itu juga ia kerap kali menunjukkan rasa frustasinya di dalam lapangan. Sikap itu juga yang menjadi kritik bahwa Bruno belum cocok untuk memimpin saat bertanding. Para fans menyebutkan kalau sosok kapten harus mempunyai ketenangan dan dapat mengatur para pemain dengan baik. Hal lainnya adalah seorang kapten harus bisa mempunyai komunikasi yang diplomatis saat berdiskusi dengan wasit. Kritik pedas kepada Bruno terjadi sehabis pertandingan MU melawan Tottenham Hotspur. Pada pertandingan tersebut, MU harus keok dari Hotspur. Dalam pertandingan itu terlihat Bruno memberikan reaksi berlebih terhadap pemain muda Facundo Pellistri. Mantan pemain Manchester City Mika Rickard mengkritik Bruno bahwa ia tidak seharusnya bersikap seperti itu kepada pemain muda. Seharusnya sebagai kapten, Bruno bisa mengangkat mental para pemain muda saat di lapangan ketika saat menjadi kapten. Bagaimana menurutmu? Siapakah yang cocok menjadi kapten Manchester United? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Liga Arab baru saja bergulir beberapa pekan, namun sejumlah polemik sudah terjadi. Hal itu menimpa striker Prancis Karim Benzema. Benzema dirumorkan mengalami clash dengan sang pelatih. Menurut laporan dari Al Sharq,
Benzema kabarnya tidak disenangi oleh sang pelatih Nuno Espirito. Pelatih asal Portugal itu menilai bahwa Benzema tidak cocok dengan skema skuadnya. Striker 35 tahun itu pun kabarnya sudah dilaporkan kepada petinggi Al Ittihad. Kabarnya Karim Benzema pun ditolak untuk menjadi kapten oleh sang pelatih. Saat ini Benzema juga sudah merasa tidak nyaman berada di Al Ittihad. Seperti diketahui bahwa Benzema adalah gerbong anyar Al Ittihad yang datang bersama Kante, Fabinho, dan Jota. Bagaimana menurutmu? Apakah Benzema akan pindah lagi meskipun baru menjalani beberapa pertandingan bersama Al Ittihad? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Itulah berita sepak bola untuk hari ini. Jangan lupa untuk share berita ini, like jika kamu suka, tulis komentarmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita sepak bola lainnya. Salam Bola Go!